Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Wali Kota, Walkot, Kota Solo Gibran Rakabuming Raka saat bertemu di Angkringan Omah Semar, Sabtu, 20 Mei 2023. Isu mengenai Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka jadi calon Wakil Presiden, Cawapres, pada pemilihan umum, Pemilu, 2024 kembali mencuat. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, juga mengungkit isu itu. Termasuk soal isu Gibran jadi cawapresnya maju di Pilpres. Prabowo Subianto langsung menjawab spontan ketika ditanya soal kecocokan dia dan Gibran di kancah politik. Dirinya justru menanyakan cocok atau tidak jika ia dan Gibran Rakabuming Raka maju di Pilpres 2024 kepada para relawan Jokowi Gibran. Mas Gibran, jadi cawapres, bagaimana ya? Cocok enggak? Tanya Prabowo ke relawan yang berada di belakangnya setelah pertemuan di Angkringan Omah Semar, Kota Solo, Sabtu, 20 Mei 2023, siang. Para relawan yang sempat berpikir secara kompak langsung menjawab kompak jika adanya kecocokan antara keduanya. Cocok, terik para relawan Jokowi Gibran. Prabowo Subianto justru memperlihatkan raut wajah kaget. Ia pun menimpali dengan nada candaan. Bukan saya yang ngomong lo ya, ujarnya. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menanggapi wacana soal duet Prabowo Subianto dengan putranya yang juga Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, Capres-Cawapres. Yang pertama umur, usia Gibran yang masih muda, ujar Jokowi di Sarinah, Jakarta. Senin, 4 Mei 2023. Yang kedua, Gibran, baru 2 tahun jadi wali kota. Yang logis ajalah, tegasnya. Prabowo Subianto mengungkapkan rasa syukurnya setelah mendapatkan dukungan dari relawan Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Gibran Rakabuming Raka di Solo. Deklarasi dukungan itu dilakukan oleh 15 koordinator relawan yang hadir di hadapan Prabowo dan Gibran di Angkringan Omah Semar, Solo, Jumat, 19 Mei 2023, malam. Menteri Pertahanan, Menhan, Prabowo Subianto mengatakan bahwa dukungan tersebut merupakan kehormatan yang besar untuknya. Menurutnya, dukungan ini memiliki arti para relawan mempunyai harapan kepadanya. Saya tidak menyangka dengan kehadiran dari para relawan ini dan menjadi sebuah kehormatan bagi saya, ungkap Prabowo, dikutip dari keterangan persnya, Sabtu, 20 Mei 2023. Prabowo menjelaskan, dukungan ini juga merupakan tantangan baginya untuk bekerja memenuhi harapan. Tantangannya adalah kita yang didukung atau tidak memenuhi dan menjawab harapan-harapan Bapak Ibu sekalian, ujar Prabowo. Ia juga menegaskan siap untuk melanjutkan estafet pembangunan yang dirintis oleh Jokowi. Kita sama-sama komit ingin Indonesia ini kuat, aman, dan sejahtera. Semua yang dirintis oleh Pak Jokowi akan kita teruskan. Kita ingin Indonesia bangkit, ucapnya. Kata dia, Indonesia punya kesempatan yang luar biasa dengan waktu yang krusial. Yakni 13 tahun ke depan untuk bisa jadi negara maju dengan bonus demografi yang ada. Kita punya waktu 13-14 tahun untuk bisa naik tingkat menjadi negara yang maju dan makmur dan menjadi negara industri yang kuat. Itulah tujuan kita, katanya. Menteri Pertahanan, Menhan, Prabowo Subianto jadi calon presiden, Capres, paling potensial lolos putaran kedua bila Pilpres 2024 diikuti oleh 3 capres. Hal tersebut diungkap Lingkaran Survei Indonesia, LSI, Denny Jaya dalam paparan hasil surveinya. Prabowo unggul sementara dalam survei yang kami lakukan, dan capres pertama yang potensial masuk putaran kedua, ujar peneliti Denny Jaya, Aji Alfarabi, Jumat, 19 Mei 2023. Dalam survei tersebut, Aji mengatakan, pihaknya menguji 3 nama yang sejauh ini digadang-gadang bakal meramaikan Pilpres 2024. Selain Prabowo Subianto, mereka adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hasilnya, Prabowo Subianto di angka 33,9%, diikuti Ganjar Pranowo di angka 31,9%, kemudian diikuti Anies Baswedan dengan 20,8%, papar Aji. Aji mengungkapkan, dengan perolehan suara pada 3 nama tersebut, kemungkinan besar Pilpres bakal digelar 2 putaran. Jika hal itu terjadi, menurut Aji, setiap capres harus mencapai angka ambang batas minimal sebesar 33,3%.
Oleh karena itu, dengan angka 33,3%, dari 3 nama capres ini, yang telah memenuhi ambang batas minimal untuk lolos putaran kedua adalah Prabowo Subianto, jelas Aji. Ia pun mengungkapkan, sejumlah faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat kepercayaan masyarakat pada Prabowo.